Halo rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membahas topik RAMTES ya. Oke, RAMTES. RAMTES merupakan uji untuk menguji apakah sederetan data yang terdiri dari dua kategori tersusun secara random atau acak atau secara sistematik. Ya, kita akan mengetahui apakah data itu benar-benar disusun secara acak atau udah disetting gitu ya, udah sistematik gitu ya. Nah, keacakan atau random data dari suatu sampel merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel suatu populasi. Ya, jadi syarat random ini sangat penting ya untuk dalam pengujian. Oke. Oleh karena itu diperlukan uji untuk menguji data tersebut apabila data tersebut secara acak. Jadi kalau kita menggunakan RAMTES, kata kuncinya itu untuk mengetahui data yang kita ambil itu random atau tidak, ya, itu kuncinya. Kemudian uji run sampel kecil, biasanya ada dua cara ya dalam menguji RAMTES. Kalau misalnya datanya kurang dari sama dengan 20, nah nanti kita menggunakan tabel ya. Tapi ada kalau misalnya lebih dari 20, ada rumusnya. Untuk uji run sampel atau kurang dari 20, pergunakan tabel run F1 batas minimum dan run F2 untuk batas maksimum dalam penentuan H0-nya dalam hasilnya ya. Memberikan nilai R di bawah, kemudian run H0 dan untuk alfa 0,05. Jika nilai ROBS jatuh di antara nilai kritis tabel F1 dan F2, maka H0 diterima. Ya, kalau jika nilai ROBS-nya dikurang dari sama dengan nilai kritis F1 dan ROBS-nya run-nya itu lebih dari nilai kritis F2, maka H0 ditolak. Ya, kemudian kalau misalnya sampelnya lebih dari 20, menggunakan ini ya rumusnya ya. Oke. Kemudian langkah-langkah dalam menggunakan uji run. Tentukan hipotesis nolnya. Tentunya kalau misalnya hipotesis nol itu udah karena kita mau mengetahui data itu random atau enggak, berarti kan H0-nya berarti data random, H1-nya data tidak random ya. Dengan taraf signifikasi alfanya biasanya 5% ya. Yang kedua, susun observasi menjadi N1 dan N2. Jadi dikategorikan, misalnya suka, tidak suka, laki-laki, perempuan, dan urutan terjadinya. Kemudian hitung banyaknya run. Ya, nanti saya tunjukkan gimana cara menghitung run R-nya. Berdasarkan pengamatan yang terjadi. Hitunglah kemungkinan di bawah H0 yang dikaitkan dengan suatu nilai ekstrim R yang diobservasi. Jika probabilitas p-value itu sama atau kurang dari alfa, tolaklah H0. Nilai p-value bergantung pada ukuran N1 dan N2, yakni jika N1 dan N2 kurang dari sama dengan 20, pakailah F-tabel alfa 0,05. Kemudian tabel F1 menyajikan nilai R sedemikian kecil sehingga kemungkinan di bawah H0. F2 nilai R-nya sedemikian besarnya sehingga kemungkinan di bawah H0 juga. Nah, jika N1 dan N2 lebih dari 20, hitunglah dengan menggunakan Z ya. Keputusannya, jika p-value yang didapat sama atau kurang dari alfa, maka H0 ditolak ya. Ini kesimpulan. Nanti habis itu buat kesimpulan ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Seorang HRD perusahaan jasa ekspor impor akan mengambil karyawan produksi sebanyak 17 orang untuk diwawancarai apakah telah mengikuti pelatihan manajemen risiko atau belum. Wawancara dilakukan secara berurutan dari nomor 1 hingga 17 ya. Nah, ini nanti ada kayak gini. 1 ya, 1 sampai 17 ini respondennya ya. Nah, ini 1 sampai 17.
Jawaban 1 apabila mengikuti pelatihan. Berarti ini 1 ikut pelatihan, ikut pelatihan, ikut pelatihan. 0 itu berarti tidak mengikuti pelatihan. Ya, habis itu sudah bikin disimbolkan, kita lihat bikin tandarannya ya. 1 berarti tandanya positif. Positif. 1 positif. Nah, kalau 0 berarti tandanya negatif. Kita bikin tandarannya dulu ya. Habis itu kita hitung. Untuk menghitung rannya itu bagaimana? Ya. Ada berapa ini? Ada yang positifnya ada 1 ya. Positifnya ada 1. Oke. Jadi kita hitung dulu jumlah ran ya. Rannya ada berapa? Cara menghitung ran itu berarti kita lihat ini ada 1 ya. Yang positif ini berarti 1. Terus ini cuma 1 ya, berarti ini 2 ya. Ini 3. Terus ini 4. Ini 5. Habis itu ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini 10. Ini 11. Berarti R-nya, rannya ada 11 ya, R11. Nah, yang pertama kita bikin H0-nya, data tersusun random. H1-nya data tidak tersusun random. Ya. Kemudian setelah itu bikin simbol ya, terus kita lihat N1. N1 itu yang mengikuti pelatihan ada berapa? Kita hitung, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ya. Kemudian N2 yang belum mengikuti pelatihan ada berapa? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini ya. Kemudian cari ran. 11 itu ya tadi saya bilang. Ada berapa ini? Ada yang positif ini berarti kan 1, 2, 3. Dihitungnya 1. Berarti ini 1 ya. Walaupun ada 3 tetap dihitungnya 1. Kemudian negatif di sini berarti ini 2. Yang ini 3. Ini ada 2 juga tapi dihitungnya 1, lanjutin 4. Ini 5. Terus negatifnya 6. Positifnya 7. Ini ada 2, lanjutin aja 8. Kemudian seterusnya sampai dapatlah 11. Habis itu kita lihat ke tabel. Ini tabel, nanti kalian lihat ya, tabel kritis. Ini untuk yang F1 dan ini yang F2 ya, atau pakai tabel yang ini, boleh yang mana aja. Misal kita tahu N1-nya 8 dan 9 ya. Berarti ada 8, N1 8, N2 9. Kita lihat di tabel F1 ya, 8. 8 itu yang di sini berarti ini 8 N1-nya ya. Kemudian kita lihat ininya berapa? 9. Berarti F1-nya di sini adalah 5 ya, F1-nya 5. Kemudian yang di tabel kita menentukan F2. F2-nya bagaimana? Kita cari 9 sama 8. 9 sama 8. Berarti di sini ya 14. Ya, ketemu. Kalau misalnya ini bagaimana? Nah, N1-nya di sini 8, di sini 9. Sama ya, 5 sama 14. Ini ya, 5, 14 kalau kita lihat di sini. Tabel yang besar. N1-nya 8, N2-nya 9. 5 sama 14 ya, didapat 5 sama 14. Jika R berada di antara F1 dan F2 maka terima H0, berarti ada random ya. Jika R kurang dari F1, R lebih besar dari F2 maka tolak H0. Ini kriterianya, berarti tidak random datanya ya.
Nah, berarti kan F1-nya tadi berapa? 5. F2-nya 14. R-nya tadi ada 11. Berarti kan di sini 5 kalau kita ibaratkan garis. Di sini 5, di sini 14. Nah, berarti kalau di sininya 11 R-nya berarti dia di antara ini kan, dia kan R-nya itu berarti di antara ini berarti dia random. Ya. Misal kalau R-nya 12, misalnya R-nya 15, misalnya R-nya 15. Berarti datanya tidak random karena dia jauh ke sini ya. Jadi dikatakan gak random apabila nilai R di antara F1 dan F2. Ya, kalau nilainya misalnya dapatnya R-nya 6 ya dia tidak random berarti datanya ya. Karena kita hitung hasilnya 11 berarti dia random. Oke. Oke, silahkan nanti dilanjutkan mengerjakan soal ini ya. Jadi ada dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah urutan konsumen yang menyukai buah durian random atau tidak. Ya, nanti kalian lihat suka tidak suka ya, dihitung nanti. Buktikan hipotesis konsumen yang suka dan tidak suka durian tidak direkayasa. Nanti kalian buat kayak tadi ya contohnya. Kemudian soal nomor 1, kemudian ini soal nomor 2. Dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah konsumen yang membeli beras berikut laki-laki atau perempuan random atau tidak. Jadi P-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Nanti tulis P3. Nanti hitung ini berarti kan urutannya ini ya. P, P, L, L. Berarti ini hitungannya 1 nanti rannya. Ini 2. Habis itu ini hitungannya berapa? 3 ya, ini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gitu ngitung rannya ya. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.